Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas atau mempraktekkan bagaimana berinteraksi dengan basis data dengan menggunakan fitur migration dan fitur seeding pada Framework Laravel. Sebelum kita menggunakan fitur migration dan fitur seeding, kita harus membuat sebuah database baru terlebih dahulu ya untuk menyimpan tabel dan data di dalam tabelnya. Kita bisa jalankan dengan cara mengaktifkan dulu server localhost dan MySQL-nya. Jadi buka exam control, lalu kita start Apache dan start service MySQL-nya. Nah, ini digunakan untuk menjalankan server localhost dan menjalankan service MySQL-nya. Selanjutnya setelah kedua ini aktif, kita bisa buka browser, lalu kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Nah, kita akan membuat sebuah database baru, ya. Kita buat klik baru, lalu kita ketikkan di sini nama basis datanya, contoh dbpa1. Kita buat dulu. Oke, ini dbpa1 sudah terbuat, berhasil. Nah, tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server atau koneksi dari aplikasi Laravel kita ke database PA1. Caranya kita bisa buka Visual Studio Code-nya. Oke, ini sudah ada. Nah, di sini kita lihat tadi sudah disampaikan pada video pertemuan sebelumnya bahwa kita bisa melakukan konfigurasi melalui file.env. Ya, teman-teman bisa lihat, bisa cari di aplikasinya ada file.env ini. Kita klik saja. Lalu kita lihat di sini ada di baris 9 sampai 14. Ya, ini merupakan konfigurasi untuk mengkoneksikan aplikasi kita ke dalam database-nya dengan database-nya. Contoh di sini DB connection-nya kita menggunakan MySQL, portnya 127.1, host-nya portnya 3306. Nah, database-nya tadi kita membuat baru, berarti kita ganti menjadi dbpa1. Ini ya, jadi database-nya sesuaikan dengan database yang sudah kita buat ini, dbpa1. Kemudian username kita menggunakan root, passwordnya ada password. Setelah sudah selesai, kita bisa save. Nah, jadi cukup mudah ya. Jadi mengkonfigurasinya kita hanya cukup menyesuaikan baris di baris 12 yaitu DB database, kita koneksikan ke database yang mau kita bentuk. Misalkan DBPA1 gitu. Jadi hanya ini aja saja yang harus kita lakukan untuk melakukan konfigurasi database. Lalu langkah berikutnya adalah kita membuat migration. Ya, kita bisa membuat migration dengan menggunakan perintah PHP Artisan. Kita buka dulu command prompt-nya, lalu kita cengdir ke folder exam, htdoc, terus Laravel sia. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi atau perintah PHP Artisan make misalkan kita mau bikin migration, ya migration, masukin misalkan mahasiswa. Ya, kita enter. Ini untuk menjalankannya PHP Artisan. Nah, ini create ya migration 2020 ya 10 tanggal bulan 11. Terus ini merupakan tanggal dari nama daripada si migrationnya. Sekarang kita mau lihat di mana migration tersebut tersimpan, yaitu terdapat di dalam folder database, lalu ada migration. Nah, ini ya. Sebelumnya sudah ada 3 file sebelumnya. Nah, ini file yang baru kita buat yaitu mahasiswa. Tadi seperti saya sebutkan bahwa ada 2 metode, yaitu ada metode up, ada function up sama metode function down. Ya, up ini untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah pembuatan tabelnya, sedangkan down ini adalah biasanya untuk membatalkan, ya, menghapus jika tabelnya sudah ada. Oke, sekarang coba kita membuat sebuah tabel baru ya di dalam database dbpa1 dengan tabel mahasiswa. Perintahnya adalah dengan mengetikkan perintah seperti ini ya, scheme create, ini kita ganti mahasiswa ya, function blueprint table. Nah,
Untuk baris ke-17 sampai baris ke-21 ini merupakan field ya. Jadi field yang akan dibentuk atau dibuat dalam tabel mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini adalah nama tabelnya nanti. Sedangkan contoh increment ID. Nah, ID ini adalah nanti nama fieldnya. Ya, ini increment karena auto increment atau otomatis. Lalu di sini ada string ya, string dengan panjangnya 8 ya, namanya adalah name. Tipe datanya string atau text atau mungkin varchar ya, atau char juga bisa. Jadi lalu ada field nama mahasiswa panjangnya 30, tipe datanya text, lalu ada jurusan panjangnya 255, tipe datanya text juga. Dan timestamp ini untuk kita mengetahui update-nya kapan, create-nya kapan, delete-nya kapan. Nah, selanjutnya ini fungsi untuk membuat struktur tabel mahasiswa ya, dimana nanti ada field ID, ada field name, nama mahasiswa, jurusan, dan ada timestamp. Selanjutnya ada fungsi down. Function down ini fungsi untuk membatalkan perintah up ini. Kita bisa masukkan di sini adalah skemanya, kita masukin drop ya. Drop if exists ya. Drop if exists dengan kurung mahasiswa. Jadi ketika nanti tabelnya sudah dibentuk, ini sudah kita bisa menghapus ya. Jadi perintah down ini dihapus saja sehingga bisa memasukkan yang baru. Oke, selanjutnya untuk menjalankan atau mengkompilasi hasil ini kita bisa cek dulu. Pertama kita buka tadi ya, kita ada di BPA1 dari DBPA1 ini kosong ya, ketika masih kosong, lalu kita jalankan perintah ini untuk membuat tabel. Caranya adalah kita jalankan melalui command prompt, kita masukkan perintah php artisan migrate ya, lalu kita klik enter. Nah, ini kita lihat migration table create password ya. Di sini user table, password, file job ini berdasarkan file yang sudah tersedia 3 di atas, ini dikompilasi, lalu ada tabel mahasiswa. Nah, ini kita buat baru. Nanti hasilnya kita lihat di PHP admin, kita refresh, maka akan muncul mahasiswa. Isinya apa sih? Kita lihat isinya adalah strukturnya tadi ada ID ya, name, terus nama mahasiswa, jurusan, date add, nah timestamp. Nah, ini date dari timestamp ini ya terbentuk dua field create add sama update add. Terus ID ini ada name varchar 8 ya, 30 dan 255. Oke, jadi ini merupakan pembuatan database atau pembuatan table dengan menggunakan fitur migration.